Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Asep Asafah. Di video ini saya akan sharing tutorial cara menghitung luas di ArcGIS. Saya akan mendemokan 3 contoh cara menghitung luas dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi simak terus tutorial ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sekarang mari kita langsung ke inti tutorialnya. Untuk contoh pertama, saya akan menghitung luas menggunakan tool measure ini ya. Nah, ini toolnya belum aktif, belum bisa diklik. Jadi untuk mengaktifkannya, ini data frame propertiesnya, sistem koordinatnya harus kita atur dulu. Jadi di sini di layer kita ke properties. Kemudian di sini pilih tab koordinat sistem. Nah, kemudian pilih koordinat dari sini, dari sistem koordinat proyeksi. Nah, di sini kita bisa pilih UTM, kemudian WGS84. Nah, kemudian zonanya disesuaikan karena bidang yang akan saya ukur luasnya itu berada di zona 50S, maka di sini saya pilih zonanya 50S. Nah, ini kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang toolnya sudah aktif ya. Nah, kemudian baru kita buka data SHP-nya. Nah, misalnya ini akan saya hitung luasnya, ini kemudian add. Ini close saja. Nah, kemudian di sini coba kita ukur. Ininya diklik dulu, measure-nya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang ini, measure an area. Kemudian diklik ujung-ujung bidang tanahnya. Nah, di titik terakhir kita lakukan double klik. Nah, dia luasnya ini ya, 70, sekian. Ini satuannya square meter, meter persegi. Kalau mau diganti bisa ke sini. Nah, misalnya kita pilih hektar ya. Nah, jadi luasnya sudah berubah menjadi hektar. Coba kita ukur lagi yang ini. Double klik di titik terakhir. Nah, ini luasnya ya. Kita rubah lagi ke meter persegi. Nah, 0,65, sekian. Nah, ini caranya yang pertama ini agak-agak sedikit manual ya. Tapi ini kadang diperlukan kalau kita hanya ingin mengukur luas beberapa bidang saja dan bidangnya sudutnya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian sekarang kita akan beralih ke cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini coba kita buka dulu dokumen baru. Nah, untuk cara yang kedua ini kita tidak perlu dulu setting sistem koordinat. Jadi langsung kita buka data SHP-nya. Misalnya yang tadi ini ya, bidang tanah. Nah, kemudian di sini di layarnya ini kita klik kanan, kemudian kita ke open attribute tabel. Nah, di sini kita klik ini, table option ini, kemudian pilih add field. Nah, di sini kita tambahkan kolom baru. Misalnya luas ya. Luas meter persegi. Kemudian ini kita bisa pilih double. Kemudian oke. Nah, di sini sudah berhasil menambah kolom baru. Ini kita klik, kita select seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian kita pilih calculate geometry. Ini yes. Nah, kemudian di sini pastikan yang terpilih area, propertinya. Kemudian ini unitnya, satuannya misalnya square meter. Nah, yang ini ya, meter persegi. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, dia luasnya sudah keluar ya. Nah, ini kan komanya, angka di belakang komanya banyak ya. Nah, gimana caranya sekarang kalau kita ingin di belakang koma itu hanya 2 angka saja? Nah, jadi caranya bisa seperti ini. Kita tambahkan lagi kolom baru. Kemudian ini beri nama lagi, misalnya apa? Luas meter persegi. Misalnya A. Ininya double. Kemudian presisinya kita isi 15. Scale-nya 2. Nah, scale ini untuk angka desimal di belakang koma ya. Karena kita pingin di belakang koma itu 2 angka, maka di scale ini saya isi 2. Nah, presisi ini untuk tipe data double ini jumlah digit maksimalnya itu dia 15. Nah, kemudian setelah disetting seperti ini kemudian kita klik OK. Nah, di sini sama kita select.
kolomnya, kemudian klik kanan, kemudian calculate geometry, yes. Nah, kemudian di sini sama kita pilih ini meter persegi, kemudian kita klik OK, yes. Nah, dia di belakang komanya sudah 2 angka ya. Ini 0,737 dibulatkan jadi 0,74. Ini 0,635 dibulatkan jadi 0,64. Nah, semuanya sudah 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian jika ingin menampilkan angka luas ini di tengah-tengah bidang di sini, caranya kita ke sini, klik kanan, kemudian ke properties. Kemudian di sini kita ke label. Ini di checklist. Kemudian label fieldnya kita pilih luas yang tadi, yang 2 angka di belakang koma. Kemudian ini kita apply. Nah, sudah muncul ya. Kalau angkanya kegedean kita kecilin fontnya menjadi 7, apply. Kalau ingin menambahkan tulisan luas atau L di depannya, kita bisa ke sini, expression ini. Kemudian di sini kita ketikkan ini tanda petik 2L spasi sama dengan spasi tanda petik 2, kemudian dan misalnya di belakangnya ingin diberi satuan meter persegi. Nah, seperti ini ya. Coba kita verify. Nah, jadi hasilnya seperti ini. L sama dengan luas, belakangnya meter persegi. Ini oke. Kemudian kita apply. Nah, seperti ini ya jadinya. Kita kecilin lagi 6, apply. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk cara yang kedua. Kemudian untuk cara yang ketiga, ini kita tutup dulu. Kita buka blank map lagi. Ini no. Kemudian kita buka data yang lain, misalnya saya mau menghitung luas ini ya. Ini kita add. Nah, saya mau menghitung luas area masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Jadi sama dengan yang tadi, langkahnya kita buka open atribut tabel. Kemudian di sini kita add field. Di sini misalnya luas ya. Ini hektar. Ini kemudian double. Oke. Nah, di sini sama kita select, kita klik kanan, kemudian calculate geometry. Yes. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi areanya itu disable, jadi tidak bisa dihitung. Jadi tool calculate geometry dia mendeteksi bahwa sistem koordinat data SHP ini adalah geographic coordinate system. Nah, jadi dia tidak bisa menghitung. Ini unitnya juga tidak bisa dipilih. Kalau kita paksakan OK, nah dia ada keterangannya ya. Nah, kamu mencoba menghitung area menggunakan sistem koordinat geografis. Karena semua geometri, kalkulasi geometri di ArcGIS itu menggunakan algoritma planimetrik. Nah, jadi untuk menghitung area, panjang, dan perimeter, kamu harus menggunakan sistem koordinat proyeksi. Nah, jadi caranya kalau terjadi kondisi seperti ini, teman-teman bisa mentransformasi dulu, merubah sistem koordinat data SHP ini ke sistem koordinat proyeksi, misalnya ke UTM atau ke TM3. Nah, di ArcToolbox ada tool untuk melakukan transformasi koordinat. Nah, sekarang gimana caranya kalau data ini tidak ingin ditransformasi koordinatnya, tetapi ingin dihitung luasnya? Nah, jadi masih bisa ya caranya. Jadi di layar ini kita lakukan klik kanan, kemudian kita ke properties. Kemudian nah, kita pilih koordinat yang di sini. Seperti tadi ada petunjuknya. Jadi menggunakan sistem koordinat proyeksi. Nah, di sini kita pilih yang biasa digunakan yaitu UTM. Kemudian WGS84, kemudian shorten ya. Nah, untuk Kulon Progo sendiri itu dia zonanya ada di 49S. Nah, ini zonanya menyesuaikan ya. Ini kemudian kita klik OK. Nah, sekarang setelah disetting sistem koordinat layarnya ini, kita ke sini lagi. Kita select, kemudian klik kanan, kita calculate geometry. Yes. Nah, di sini
areanya karena kita sudah menggunakan sistem koordinat UTM ya. Nah, jadi areanya bisa dihitung. Tetapi kalau menggunakan sistem koordinat bawaan dari data SHP ini, yaitu yang ini, nah dia areanya disable, nggak bisa dihitung. Jadi kita menggunakan ini, kemudian unitnya kita ganti ke hektar, kemudian ini kita oke. Ini yes. Nah, sudah keluar luasnya ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Jika nanti menemukan kendala bahwa luas tidak bisa dihitung, nah itu berarti data SHP-nya, sistem koordinatnya itu dia sistem koordinat geografis. Jadi untuk mengecek sistem koordinat data SHP itu di sini ya. Di sini kita klik kanan properties. Kemudian kita ke source. Nah, di sini ada sistem koordinatnya. Terbaca di sini. Nah, jadi seperti itu 3 cara menghitung luas di AKIS atau di AKMAP dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi silahkan digunakan sesuai kebutuhan dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Terima kasih.